Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 3 akan menjelaskan tentang yaitu ANN atau bisa disebut Artificial Neural Network. Sebelum menjelaskan isi materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, saya tidak hanya sendiri, saya ditemani dengan rekan saya yaitu Bima Aidil dengan NPM 2235105563 dan saya sendiri yaitu Arif Rahman dengan NPM 2235100071. Baiklah, saya akan menjelaskan dari Artificial Neural Network ini. ANN atau biasa disebut Artificial Neural Network yaitu telah menjadi salah satu algoritma machine learning yang sangat populer dan banyak digunakan terutama dalam tugas-tugas klasifikasi. Namun bagaimana sebenarnya prinsip kerja ANN ini, termasuk bagaimana arsitektur dan komponennya yang dirancang untuk menangani data tabular dan gambar. Dalam konteks dataset tabular, ANN digunakan untuk klasifikasi dalam berbagai bidang seperti kesehatan, perbankan, dan deteksi penipuan tentunya. Namun, apa saja tantangan utama yang muncul dalam implementasi ANN ini? Terutama dalam menangani kompleksitas data, kebutuhan akan data pelatihan yang besar, serta pemilihan parameter model yang optimal. Dalam konteks pemrosesan gambar, ANN juga diterapkan untuk tugas seperti pengenalan objek, segmentasi, dan rekonstruksi gambar. Apa saja contoh aplikasi nyata dari ANN dalam pemrosesan gambar dan bagaimana pendekatan ANN berbeda dengan algoritma tradisional untuk tugas ini? Baiklah, di sini tujuan dari ANN itu adalah untuk menggali tujuan kami menggali pemahaman mendalam tentang Artificial Neural Network yaitu ANN. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar ANN secara komprehensif, mulai dari definisi prinsip kerja hingga arsitektur dasarnya. Penelitian juga ingin menggambarkan bagaimana ANN dimodelkan proses pengolahan data dalam kompleks secara non-linear, menyerupai cara kerja jaringan saraf manusia, serta bagaimana berbagai jenis ANN seperti feed forward, recurrent, dan hybrid dapat digunakan untuk penyelesaian beragam permasalahan. Lalu berikutnya kami menjelaskan penerapan ANN pada dataset tabular. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bidang yang menggunakan ANN untuk klasifikasi data tabular seperti kesehatan, misalnya deteksi penyakit jantung dan diabetes, perbankan seperti deteksi penipuan transaksi, dan lain-lainnya. Seperti itu, penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan teknis seperti perlunya data pelatihan yang besar, pemilihan konfigurasi parameter yang optimal, atau hyperparameter tuning, dan pengolahan dataset yang tidak seimbang. Lalu yang terakhir, kami bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan ANN dalam pemrosesan gambar. Tujuan lainnya adalah untuk mengulas bagaimana ANN digunakan dalam tugas-tugas pengolahan gambar seperti segmentasi, deteksi tepi, pengenalan objek, dan klasifikasi gambar. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pendekatan ANN dalam mempelajari fitur-fitur penting dari gambar yang dibandingkan metode tradisional, serta mengevaluasi kinerjanya berdasarkan studi kasus nyata seperti deteksi kanker kolorektal, diagnosis penyakit pada buah apel, dan klasifikasi tanaman obat. Lalu pada penyelesaian di sini kami ada sebuah
sistem ANN, yaitu Systematic Linear Review atau SLR. Pada perencanaan dan formulasi pertanyaan penelitian, penelitian ini dimulai dengan menyusun pernyataan penelitian untuk membimbing pencarian dan analisis literatur. Pertanyaan tersebut meliputi apa itu Artificial Neural Network atau ANN dan bagaimana cara kerjanya. Ya, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyai oleh orang-orang mengenai ANN. Lalu bagaimana penerapan ANN pada dataset tabular untuk klasifikasi. Lalu dapatkah ANN digunakan untuk pemrosesan gambar dan apa saja contoh aplikasinya. Dan berikutnya yaitu pengumpulan literatur. Peneliti menggunakan kata kunci spesifik seperti Artificial Neural Network, Binary Classification, dan Image Processing untuk mencari artikel relevan dari database seperti Science Direct atau IEEE, Explore, dan Jurnal Sinta dengan filter tahun publikasi yaitu di tahun 2018 hingga 2022. Analisis dan sintesis data dari literatur yang terkumpul dari penelitian, mengevaluasi metode ANN yang digunakan, arsitektur jaringan, dan evaluasi performanya. Data diekstraksi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang aktivitas ANN dalam berbagai kasus. Lalu, bagaimana implementasi ANN pada dataset tabular? Dalam studi kasus deteksi penyakit, ANN digunakan untuk klasifikasi data pasien dengan penyakit tertentu, misalnya deteksi diabetes atau penyakit jantung. Dataset tabular yang digunakan memiliki atribut input seperti usia, berat badan, tekanan darah, dan hasil laboratorium. Lalu proses implementasi, dan berikutnya processing data. Dataset dinormalisasi menggunakan skala seperti standar scalar untuk memastikan distribusi nilai yang seragam. Lalu arsitektur jaringan model atau model ANN dirancang untuk menggunakan arsitektur feed forward dengan lapisan input, beberapa lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Lalu, berikutnya itu ada evaluasi performansi. Model dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, sensitivitas, spesifisitas, dan ROC AEUC. Rumus perhitungan ANN untuk dataset tabular. Pada propagasi maju yaitu Z sama dengan sigma n I dikurang 1 WI dikali XI ditambah B. Lalu di mana pada gambar tersebut yaitu WI adalah bobot, XI adalah nilai input, dan B adalah bias. Lalu aktivasinya itu adalah A sama dengan F dikali Z, yaitu dengan fungsi aktivasi seperti sigmoid dengan rumus yaitu Fz sama dengan 1/1 ditambah E pangkat min Z. Lalu pada back propagation untuk pembaruan bobot yaitu WI pangkat dalam kurung T ditambah 1 sama dengan WI pangkat T pangkat dalam kurung T dikurang N dikali AL per AW per AWI, di mana di sini N adalah learning rate dan L adalah fungsi loss atau misalnya cross entropy. Lalu kami juga menambahkan codingan Python untuk pemrosesan gambar sebagai berikut, yaitu kami menambahkan atau mengimpor NumPy as NP yaitu sebagai scalar model section import trend test split dan seterusnya, yaitu
seperti scalar processing import standard scalar, yaitu sequential dan dense. Lalu pada contoh dataset dummy yaitu adalah x sama dengan np.random .ran dalam kurung 1000 terus 10. Nah, di sini 1000 adalah sampel dan 10 adalah fiturnya. Dan pada variabel y yaitu sama dengan np.random.radin dalam kurung 2 size sama dengan dalam kurung 1000, 1, yaitu pada label binar. Dan seterusnya yaitu pada processing data, scalar sama dengan standar scalar, xscalar sama dengan scalar dot fit transform dalam kurung x. Dan split data yaitu sebagai berikut, yaitu ada di xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split dalam kurung xscale, y test size yaitu 0,2, random state sama dengan 42. Lalu definisi model ANN, model sama dengan sequential yaitu dense dalam kurung 32, activation ReLU input dim sama dengan x train shape dan seterusnya. Lalu pada kompilasi modelnya itu sebagai berikut, codingan Python-nya dan pelatihan model sebagai berikut, codingannya dan berikutnya itu adalah evaluasi model sebagai berikut. Nah, berikutnya implementasi ANN untuk pemrosesan gambar. Pada studi kasus pengolahan citra atau ANN ini diterapkan pada gambar untuk tugas seperti deteksi kanker atau identifikasi penyakit tanaman. Dataset gambar diproses untuk menjadi pixel yang kemudian digunakan sebagai input. Proses implementasi juga dan processing gambar, dataset gambar diubah menjadi grayscale dan direntangkan menjadi array satu dimensi atau flattening. Lalu arsitektur jaringan juga, model ANN ini menggunakan arsitektur seperti multilayer perception atau MLP dengan fungsi aktivasi ReLU. Dan terakhir yaitu adalah evaluasi performansi. Model ini diuji menggunakan akurasi dan mean square error atau MSE. Lalu kami juga menambahkan codingan Python-nya sebagai berikut, yaitu seperti tadi kami menambahkan parameter train data sama dengan data gen itu load dataset sebagai contoh dataset lokal seperti tiga ini, file data dan model. Ini merupakan model ANN-nya, definisi dari model ANN, dan di bawah berikutnya itu kompilasi model, pelatihan model dan evaluasi model. Dengan pendekatan ANN, baik untuk dataset tabular maupun pemrosesan gambar, model menunjukkan potensi besar dalam tugas klasifikasi. Namun, tantangan seperti kebutuhan data besar dan tuning parameter yang optimal perlu diperhatikan. Penelitian ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut seperti integrasi ANN dengan teknik deep learning lain atau pengembangan dataset yang lebih kaya fitur. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang kami jelaskan ini mengenai ANN atau Artificial Neural Network. Lebih dan kurang mungkin kami mohon maaf. Jika ada kekurangan juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.